Subhanahu wa ta'ala, yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau, alhamdulillah, kita telah dapat hadir di masjid ini guna untuk melaksanakan Qiyamul Lail Ramadan. Kemudian selawat beringan salam tamohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kejahilan, terutama dari segi akidah, dari akidah yang jahiliyah ke akidah yang baik yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah Qiyamul Lail Ramadan yang berbahagia, sebagai judul tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita beri judul yakninya adalah penyakit umat. Itu judulnya. Judulnya adalah penyakit umat. Kalau penyakit rohani, kalau penyakit jasmani, obatnya adalah ke dokter, ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tetapi kalau penyakit rohani ini, obatnya adalah mendengarkan ceramah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu obat dari penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani itu mudah obatnya, tetapi yang payah susah yang cari obatnya adalah penyakit rohani ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jemaah yang berbahagia, penyakit yang pertama adalah yaitunya adalah kufur nikmat, atau tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama, yakninya adalah tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apapun nikmat itu, bisa nikmat umur, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan Allah tangan kepada kita, kita pergunakan untuk memberikan sedekah kepada orang lain, bukan untuk mengambil hak orang lain, bukan untuk mencuri, mengkorupsi dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan orang-orang yang kufur nikmat. Ditibunan ujian oleh Allah, banyak nan mangece ujian kau ujian yuari. Ditibunan pani oleh Allah, banyak nan mangece kepani yuari, mano ke duit tanaman. Itulah yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kalau orang yang bersyukur kepada Allah itu atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, orang itu akan melaksanakan ibadah, akan memberikan sedekah dari nikmat yang Allah berikan itu, akan mengeluarkan zakatnya, akan mengeluarkan sedekahnya dan lain sebagainya. Kalau itu orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Tetapi yang sebaliknya, kalau orang yang kufur nikmat ini, dia itu akan merasa apapun yang diberikan, apapun itu hasil dari usaha
tidak ada ikut campur urusan Allah di dalam itu. Itulah orang yang kufur nikmat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Qiyamul Lail Ramadan yang berbahagia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat 7, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmat yang dia akan ditambah nikmat kepada orang itu. Tetapi kalau orang yang kufur nikmat, niscaya azab Allah amatlah pedih. Dari ayat ini kita dapat mengambil sebuah iktibar atau pelajaran, yakninya adalah orang-orang yang kufur nikmat itu akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian penyakit yang kedua adalah yakninya adalah sombong. Itu yang kedua. Yakninya adalah sombong. Sombong ini adalah suatu sikap menolak dan merendahkan orang lain. Orang lain dianggap remeh dan lain sebagainya. Anyo awak yo nen cadi, anyo awak yo nen manis, anyo awak yo nen gagah dan lain sebagainya. Kalau itu adalah salah satu dari sifat sombong kepada Allah dan sombong kepada manusia, bahkan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sifat sombong yang tidak boleh kita lestarikan di dalam kehidupan kita. Kalau sifat sombong ini kita lestarikan, maka orang lain, maka tetangga, karib kerabat dan lain sebagainya akan membenci kita dan tidak ada orang yang baik jawab tu. Kalau sifat sombong ini kita lestarikan, maka orang-orang tidak ada yang baik jawab tu. Banyak terjadinya permusuhan, banyak terjadinya perkelahian dan lain sebagainya. Kalau sifat sombong ini kita lestarikan di dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian sifat Allah yang ketiga adalah yakninya adalah bermegah-megahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat At-Takasur, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Yang artinya adalah bermegah-megahan menjadikan kamu, bermegah-megahan akan melalaikan kamu. Jadi awak tak boleh bermegah-megahan. Maksudnya adalah yang berlebih-lebihan itu tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermegah-megahan itu akan melalaikan kita. Maksudnya adalah bukan bermegah-megahan, bukan baju baru pergi ke masjid dan lain sebagainya. Itu bukan dikatakan yang namanya bermegah-megahan, tetapi yang bermegah-megahan itu adalah yang terlalu berlebih-lebihan. Itu tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia.
Kemudian di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, yakninya adalah sampai kamu masuk ke dalam kubur, kalau kita bermegah-megahan kepada manusia, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, penyakit yang ketiga adalah yakninya ini kampi kami ya. Kemudian penyakit yang keempat adalah bermusuh-musuhan. Penyakit yang keempat itu adalah bermusuh-musuhan. Tak ada nan baelo antara tetangga dengan tetangga yang lain. Tidak ada nan baelo antara dusana dengan dusana yang lain. Bahkan yang lebih parahnya adalah anak yang tidak baik je wang tua no. Maka kalau itu kita laksanakan, Allah tidak akan menerima pahala puasa kita. Seorang anak yang tidak mau minta maaf kepada orang tuanya, itu Allah tidak akan menerima puasanya. Mumpung kita puasa 5 hari lau, kalau ada awak kesalahan kepada orang tua awak, kita kalau yang masih hidup, kita harus minta maaf kepada orang tua itu. Kemudian suami istri yang tidak saling memaafkan. Kalau ada awak kesalahan kepada suami dan sebaliknya, salinglah minta maaf. Kalau ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakninya adalah antara karib dan kerabat, antara tetangga dengan tetangga yang lain yang tidak saling memaafkan. Gara-gara tanah, gara-gara simpadan dan lain sebagainya, itu banyak terjadi perselisihan antara badusana, antara adik kakak, antara tetangga dengan tetangga yang lain. Oleh kerana itu, kalau ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus saling memaafkan kepada yang tiga tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Oleh kerana itu, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ada permusuhan, tidak ada permusuhan kepada sesama kita. Kita dituntut kepada oleh Allah itu, yakninya adalah bersaudara antara karib kerabat, bersaudara sesama orang Islam itu. Kita harus bersaudara, bukan terjadinya permusuhan, bukan terjadinya perkelahian dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian yang selanjutnya adalah saling membenci antara sesama dan lain sebagainya. Perbuatan saling membenci ini yakninya adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakninya perbuatan yang membenci terjamin, tidak yang membentuk saling mengolok-olokkan, saling merendahkan dan mengolok-olokkan yang lainnya. Itu adalah salah satu dari sifat yang tercela yang harus kita tinggalkan.
kalau orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam harus meninggalkan sifat-sifat dari yang saya sebutkan tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini tidak ada kena penyakit yang demikian itu. Mudah-mudahan kita senantiasalah bersaudara antara sesama dengan sesama yang lainnya, bukan permusuhan, bukan mengingkari nikmat Allah, bukan sombong kepada Allah dan sombong kepada masyarakat, handai tolan dan lain sebagainya. Itu yang baik bagi kita, bukan sifat-sifat yang penyakit yang ada di dalam Al-Quran ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, demikianlah tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi saya yang menyampaikan. Faktabiru ya ulil absyar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.